Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini konten kita mau membahas tentang menghindari kesalahan pendekatan ketika mau mengajarkan bahasa Inggris secara lengkap, terutama dalam hal grammar. Oke, langsung aja. Eh, Saran saya ketika kita mau melakukan pendekatan tentang materi grammar ya, maka yang sebaiknya disuguhkan terlebih dahulu adalah materi verbal dan nominal. Materi ini kan memisahkan kalimat yang menggunakan kata kerja dengan selain kata kerja, di mana ini merupakan bagian yang sangat mendasar yang akan terus dipakai sampai bahasa Inggrisnya menggunakan kalimat yang kompleks. Jadi sangat penting siswa mengetahui pembedaan penggunaan kata kerja asli dan yang nantinya kalimat nominal yang membutuhkan kata kerja bantu. Berikutnya, yang kami sarankan berikutnya adalah ngobrol tentang kata kerja bantu itu sendiri secara lengkap, yaitu auxiliary verbs. Nah, ini dia, kata kerja bantu. Ini kan kalau saya boleh kasih tahu, ini membentuk sampai seperempat bahasa Inggris lah kalau saya bilang. Karena banyak sekali digunakan. Jadi apa itu auxiliary verbs? Yang sebaiknya dikenalkan duluan, pengenalan do sama does. Kemudian pengenalan to be atau be ya. Kemudian pengenalan modals. Dan yang juga dibutuhkan adalah si auxiliary yang menggunakan have atau has. Yang nantinya ketika pendalaman kan yang menjadi auxiliary adalah have tambah has yang merupakan verb 3. Nah, ini dia. Setelah itu, jika kita sudah mengenalkan auxiliary verbs, untuk penguatan belajarnya mereka terbiasa sama auxiliary verbs, kita akan membuat mereka berlatih dengan yang namanya elliptical sentence. Jadi ini kan sangat dipakai auxiliary verbs-nya. Begitu juga jika kita mau kuatin lagi ketika menggunakan question text. Nah, question text atau kata kalimat tanya yang letaknya di ujung. Tentu saja sambil kita belajar ini juga diperkenalkan nanti adanya si pronoun gitu ya. Jadi kapan pronoun diperkenalkan? Ketika nanti ada sedikit waktu ya, ketika kita ngajarin verbal dan nominal. Jadi ada namanya juga kata ganti. Nah, jadi kalau saya bilang untuk pengenalan dasar mereka sudah cukup dapat nih dengan uh, 4 yang disediakan di sini. Berikutnya, jika kita mau lanjut, maka saya bikin lagi di sini nomor 1 berikutnya untuk lanjutan. Kita kenalkan dulu pengenalan tenses pelan-pelan. Saya menyebutnya intro buat pengenalan tenses. Karena kita kasih tahu dulu apa fungsinya dan bagaimana tenses itu bekerja dalam kalimat di kata kerja yang mana dia terpengaruh oleh tenses. Baru kemudian secara lebih dalam kita ajarkan tenses beserta latihannya. Kadang ada juga yang membagi si tenses ini menjadi beberapa bagian, tapi kalau saya pribadi, tenses bisa saja diajarkan sekalian kalau tahu caranya. Dan kita juga punya postingan mengenai tenses ini dalam sekali jalan. Nah, kemudian kita juga mengenalkan kepada siswa kalimat aktif ya.
yang mungkin bedanya sama kalimat pasif. Nah, ini juga akan membantu ketika mereka mengerjakan tenses. Tenses ini juga akan diperkuat jika kita kemudian belajar if conditional. Kita akan belajar pada perubahan-perubahan tensesnya pada if conditional. Begitu juga ketika siswa nanti belajar tentang subjunctive. Dan juga nantinya akan ada permainan tenses ketika kita belajar kalimat reported speech. Reported speech ini kalau dalam bahasa lain juga kalimatnya disebut kalimat langsung nantinya, direct sama indirect ya. Direct sama indirect speech nantinya. Nah, di bagian kedua ini saya nyebutnya sebagai kalimat basic lanjutan karena sebutnya fokusnya pada tenses. Dan yang ini adalah penguatan dari si tenses kita. Karena menurut saya pribadi, si tenses juga akan melengkapi yang tadi seperempat, maka setengah bahasa Inggris nih, karena ini tulang punggungnya. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris, tensesnya biasanya sangat diperhitungkan. Karena akan menginformasikan kapan suatu kejadian atau pekerjaan dilakukan. Jika kita mau lanjut lagi, maka berikutnya adalah materi-materi yang bisa lumayan bebas. Yang lumayan bebas itu mau yang mana dahulu, boleh yang mana saja. Kalau saya pribadi, saya akan mengajarkan gerund. Karena gerund ini juga seperti mengajarkan kata benda. Dan nanti si gerund ini dalam materi-materi yang siswa dapatkan di buku-buku di luaran sana, ini banyak sekali diadu sama to infinitive. Nah, maka banyak yang bikin gerund lawan to infinitive. Jika pendekatannya cukup baik, maka tidak akan terlalu pusing. Berikutnya ada adjective clause. Ini juga ini kayak satu paket ya. Ada juga kita perkenalkan noun clause dan juga adverb clause. Adverb clause. Dimana si adverb clause ini sebetulnya pada urusan pengenalan conjunction nantinya atau kata hubung antar kalimat. Kalau adjective clause dalam bahasa lain sering juga disebut sebagai relative clause, di mana banyak menggunakan relative pronoun nantinya yang sebagai titik berat dari pekerjaan ini. Oke, jadi ini kayak satu paket ya, tapi diajarkan dalam bab yang berbeda, dalam pertemuan yang juga nggak akan bisa dalam satu pertemuan. Baru saya akan memperkenalkan kepada siswa ada yang namanya participle. Untuk lebih detailnya ini participle yang akan berfungsi sebagai penjelas kata kerja. Oh maaf, penjelas kata benda di mana nanti kata bendanya akan menjadi aktif atau pasif. Nah, ini dia. Yang ini adalah bab-bab yang bisa diperkenalkan sesuai yang mana mau duluan. Lalu lanjut lagi. Ini yang saya sarankan untuk diisi belakangan karena sifatnya seperti hafalan dan banyak sekali aturannya. Tentang countable dan uncountable. Uncountable. Nah, uncountable ini kan ngobrol juga masalah singular plural ya. Nah, masalahnya adalah pada pengajaran bahasa Inggris secara umum ini banyak sekali yang mendahulukan singular plural, countable, uncountable sehingga
bahasa itu jadi terasa susah karena terlalu banyak aturannya, terlalu banyak hafalan. Sementara ini bisa secara pelan-pelan diperkenalkan sedikit demi sedikit tanpa menghilangkan kenyamanan kita belajar bahasa Inggris. Lalu yang masih butuh saya perkuat pribadi itu ngobrol tentang inverted ya. Inverted sentence. Ini kalimatnya Master Yoda kalau di film Star Wars ya. Kalimat dimana dia kebalik pola kalimatnya. Itu untuk masalah keindahan kalimat aja sebetulnya. Lalu hal-hal yang lainnya, tambahan-tambahan mengenai hmm, menghindari salah penulisan. Ini saya tulis hyphenated ya, sentence. Ini dia. Jadi kalau masalah grammar sebetulnya udah beres. Dimana nantinya kalau kita ada latihan atau ada sebuah paragraf yang harus dilengkapi dengan kata-kata yang sesuai dan bentuk sesuai, mungkin ini disebut sebagai nanti close procedure ya, pakai Z ya, close procedure, atau teks rumpang, teks yang bolong-bolong. Nah, ini mengisi teks dengan kata-kata yang sesuai. Lalu berikutnya, ini sudah beres, udah end. Sisanya adalah beberapa hal-hal kecil seperti pengecualian-pengecualian yang jumlahnya sangat banyak. Itu bisa dipelajari secara santai ya, kapan ketemu, kapan digunakan. Yang mungkin akan membutuhkan tambahan beberapa